Channel YouTube Key Point Cerita mempersembahkan kisah kemurahan hati Sandi. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang anak bernama Sandi Alvaro Sundawa. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Rumahnya besar, dengan taman yang luas dan kolam renang yang indah. Orang tuanya memiliki perusahaan besar di beberapa kota, sehingga Sandi tak pernah kekurangan apapun. Meskipun hidup dalam kemewahan, Sandi bukanlah anak yang sombong. Sejak kecil, orang tuanya selalu mengajarkan untuk berbagi dengan sesama. Sandi tumbuh menjadi anak yang ramah, baik hati, dan selalu ingin membantu orang lain. Mengenal tetangga di sekitar. Suatu hari, ketika Sandi sedang bermain di taman belakang rumahnya, ia melihat seorang anak seusianya mengintip dari luar pagar. Anak itu tampak penasaran melihat mainan-mainan mahal yang Sandi miliki. Dengan ramah, Sandi menghampirinya dan bertanya, "Hai, namaku Sandi, kamu siapa?" Anak itu tersenyum malu-malu. "Aku Bayu, aku tinggal di kampung sebelah," katanya pelan. Sandi pun mengajak Bayu bermain di rumahnya. Mereka bermain bola, bersepeda, dan bercanda bersama. Saat bermain, Sandi menyadari bahwa baju Bayu sudah lusuh dan sandalnya hampir putus. Ketika hari mulai sore, Sandi mengantar Bayu pulang. Saat melewati kampung Bayu, Sandi melihat banyak rumah kecil dengan atap bocor. Anak-anak bermain tanpa alas kaki, dan tidak memakai pakaian. Bahkan beberapa orang tua bekerja keras untuk mencari nafkah. Setelah pulang ke rumah, Sandi langsung bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa kampung sebelah rumah kita sangat berbeda? Kenapa banyak orang yang kesusahan?" Ibunya tersenyum dan menjelaskan, "Tidak semua orang memiliki keberuntungan seperti kita, Nak. Oleh karena itu, kita harus selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan dengan ikhlas. Hidup rukun dan saling berdampingan dengan warga sekitar, tanpa memperhatikan status sosial." Aksi kebaikan geni. Malam itu, Sandi berpikir keras. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membantu teman-temannya di kampung sebelah. Keesokan harinya, ia mengumpulkan pakaian, mainan, dan sepatu yang masih bagus tetapi sudah tidak ia pakai. Ia juga meminta izin kepada ayahnya untuk membeli makanan dan perlengkapan sekolah. Setelah semua terkumpul, Sandi mengajak orang tuanya untuk pergi ke kampung sebelah. Ia membagikan barang-barang tersebut kepada anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. "Terima kasih, Sandi," kata seorang ibu sambil tersenyum haru. Anak-anak di kampung itu pun sangat senang. Mereka bisa bermain dengan mainan baru, memakai baju yang lebih baik, dan memiliki peralatan sekolah yang lengkap. Namun, Sandi tidak berhenti di situ. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk membuat tempat belajar sederhana di kampung sebelah. Setiap sore, Sandi datang untuk membantu anak-anak belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kebahagiaan sejati. Hari demi hari, Sandi semakin dekat dengan teman-temannya di kampung sebelah. Ia merasa sangat bahagia, bisa membantu dan berbagi dengan mereka. Suatu hari, ayahnya bertanya, "Sandi, apakah kamu bahagia melakukan semua ini?" Sandi tersenyum dan menjawab, "Sangat bahagia, Ayah. Ternyata kebahagiaan bukan hanya dari memiliki banyak barang, tetapi juga dari berbagi dengan orang lain." Sejak saat itu, Sandi semakin dikenal sebagai anak yang kaya tetapi dermawan. Ia selalu membantu orang-orang di sekitarnya, dan mengajarkan teman-temannya untuk berbagi. Karena kebaikan hatinya, Sandi tidak hanya menjadi anak yang kaya raya dalam harta, tetapi juga dalam kasih sayang dari banyak orang. Pesan moral. Kebahagiaan sejati bukan hanya dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain.